Kemal merokok sambil berjalan kaki, menyusuri gang demi gang di desa Lapengan. Ia berusaha mencocokkan memori terakhir yang ia ingat dengan visual yang ia lihat. Sementara Akbar sudah berangkat ke bengkel di dekat masjid. Perkembangan yang terjadi di desa Lapengan bisa dibilang cukup pesat, karena kini terlihat ada warung kopi yang konsepnya dibuat seperti kafe. Meskipun isinya masih saja kopi saset dan menu internet seperti warung-warung angkringan di tempat lain. Juga ada warnet sederhana yang menjadi sarana pembantu anak-anak sekolah untuk mengerjakan dan mencetak tugas. Meskipun begitu, tak banyak yang berubah jika dilihat dari tata letak dan jalan. Bahkan cenderung masih sama dengan apa yang diingat oleh Kemal. Desa Lapengan dibelah oleh satu jalan utama yang merupakan penghubung antar desa dan kelurahan. Jalan utama melintang dari utara ke selatan desa yang baru diaspal mendekati tahun 2000. Sementara listrik pertama kali masuk sekitar tahun 95. Oleh karena itu, tak kaget jika warganya bisa dibilang cukup old school. Di era digital seperti sekarang pun, masih ada warga yang memilih untuk menggunakan kayu bakar untuk memasak. Selain lebih murah, mereka menganggap kayu bakar membuat rasa masakan cenderung lebih sedap. Padahal warga desa sudah mendapatkan bantuan kompor dan gas murah dari pemerintah. "Jalan-jalan mas, Harti apa kabar?" Seorang ibu berdasar kuning motif bunga menyapa Kemal sambil menyapu halaman rumah. "Iya bu," sambil inget-inget. "Oh, ibu saya baik saja, sehat." Kemal menoleh sambil menjawab santai. Tak lupa senyum ia bubuhkan di bibirnya. "Mari, saya duluan ya, jalan-jalan dulu bu." Hampir 1 jam ia berjalan-jalan. Akhirnya Kemal sampai di satu pematang sawah yang letaknya di bagian barat desa. Sawah ini bisa dibilang sangat luas, meskipun terpotong jalur rel kereta api arah ke kota tetangga. Di arah barat daya terdapat sungai besar yang menjadi sumber irigasi persawahan. Ia akhirnya meluruskan kakinya, duduk di dekat aliran irigasi sambil merokok. Di depannya terhampar sawah yang sedang diberi pupuk dan semprot pestisida. Dari tempat ia duduk, ia bisa melihat ada pergerakan di lumpur sawah. Bisa jadi itu adalah ikan lele atau belut yang sengaja disebar untuk menggemburkan tanah. Tak jauh dari tempat ia duduk, ada sebuah sumur bor yang airnya sudah tak sederas ketika ia kecil. Sumur bor yang selalu menjadi salah satu sumber air minum warga desa selama 2 dekade. Sebuah sumur yang awalnya dikira sumber minyak oleh pemerintah rezim lama. Di sisi lain, Akbar duduk di bengkel untuk memeriksa motor yang semalam sempat dengan terpaksa dinaikkan ke atas mobil bak. Meskipun dari suara tidak ada yang berbeda, namun tetap saja ia perlu sekedar memastikan terlebih motor itu adalah kesayangannya. Di bengkel, ia mengobrol dengan Poniran, seorang pria berumur sekitar 36 tahun yang dulu sempat merantau ke Surabaya sebelum akhirnya kembali ke desa untuk merawat orang tuanya yang sudah sepuh. Akbar dan Mas Poniran terlihat akrab karena keduanya sama-sama suka dengan mesin. Mereka berdiskusi tentang mesin motor dan bagaimana cara mengakali agar laju motor lebih kencang. Sebagai seorang junior, Akbar berusaha mendengarkan dan memasukkan informasi yang ia dapatkan ke kepalanya. Di sela semua cerita pengalaman kerjanya, akhirnya Mas Poniran bertanya pada Akbar, "Rencana nih, arep sampai di nopo nang kene?" Ucapnya santai dengan rokok di bibir, sementara kedua tangannya membersihkan piston. "Paling lama ya seminggu mas, soalnya setelah ini mau sekalian berangkat ke Malang." Akbar hanya menjawab seperlunya sambil memperhatikan pekerjaan Mas Poniran yang terlihat telaten namun cepat. Ia memang tak ingin banyak bicara, supaya semakin banyak pula ia dapat informasi. Lagi pula terlalu berbahaya jika memberitahukan detail rencana yang mereka punya pada orang yang baru dikenal. Meskipun terlihat baik, namun tak ada salahnya jika ia tetap waspada. 2 jam sudah Akbar duduk di bengkel sambil memperhatikan Mas Poniran yang asyik membersihkan piston dan mesin. Motornya juga sudah diperiksa, dan ternyata memang tidak ada apa-apa. Yang Akbar dan Kemal alami semalam memang murni gangguan dari sesuatu yang tak kasat.
Sesungguhnya Akbar masih ingin bertanya banyak hal tentang yang mereka alami, meskipun sudah diceritakan oleh Pak Soleh dan Nyono. Namun baginya masih kurang detail, karena bagaimana mungkin ada gelundung pringis yang biasanya dipisahkan memiliki kepala gundul justru muncul dengan rambut hitam panjang. Lah opo Bar? Kenapa? Ngapain Bar? Kok malah melongo? Sebuah suara mengagetkan Akbar karena ada tepukan juga di bahu kanannya. Kemal yang tadinya asik berjalan-jalan kini justru tiba-tiba muncul dan mengagetkan Akbar. Sebenarnya Kemal tidak tahu pasti bengkel yang diinformasikan tadi pagi. Namun berhubung itu adalah bengkel satu-satunya dan tak ada orang lain yang berambut kuning di desa itu, maka ia dengan mudah menemukan rekan seperjalanannya itu. Akbar hanya tersenyum simpul ketika dikagetkan. Ia sengaja tak mengeluarkan suara karena bisa jadi ia akan mengumpat "Ciancuk" pada Kemal, yang bisa jadi itu justru merupakan hal yang menjadi pantangan di desa ini. Akbar cukup mengingat berbagai petuah yang sempat disampaikan orang tuanya. Mereka akhirnya kembali berbincang. Kemal juga berkenalan dan beramah tamah dengan Mas Poniran. Namun Akbar justru tak banyak berbicara. Ia hanya merokok sambil sesekali menganggukkan kepala seolah sedang menyimak, padahal isi kepalanya sedang berada di tempat lain. Dari semua cerita seram yang ia pernah dengar, sosok yang ia lihat tak seharusnya berbentuk seperti itu. Ia justru curiga, jangan-jangan yang mereka temui semalam adalah hal yang lain. Dari semua kalimat yang sosok itu ucapkan, justru mengarah pada suatu hal yang mungkin saja lebih besar. Siapakah sosok Kanjeng yang disebut oleh sosok kepala gelinding semalam? Mengapa sosok itu ingin mengajak mereka bertemu sosok yang disebut Kanjeng? Beberapa saat sebelum Kemal ke bengkel, Kemal duduk di pematang sawah sambil melihat pemandangan hijau yang tak pernah ia saksikan di kota. Angin sepoi berhembus tenang diiringi kicauan burung yang hinggap di atas gubuk dan di antara dedaunan jati yang lebar. Di kejauhan terlihat kereta melintas tenang dengan kecepatan sedang. Seandainya di Kalimantan ada kereta api, ia membatin sambil menghembuskan asap rokoknya. Sesungguhnya naik kereta adalah salah satu hal yang paling ia inginkan. Mungkin nanti ketika waktu bernapak tilasnya selesai. Sementara di antara hijaunya sawah, terlihat orang-orang sawah yang dipakaikan baju compang-camping dengan topi caping layaknya petani untuk mengusir burung pipit. Semilir angin membuatnya terpejam. Sementara rokok yang tadinya ia hisap kini justru telah jatuh di saluran irigasi. Di bawah pohon jati yang cukup rindang, Kemal terpejam. Entah mengapa, matanya tiba-tiba berat dan tak bisa ditahan. Dalam hatinya, ia mungkin masih terlalu lelah dengan perjalanan kemarin, juga karena pengalaman tak enak yang ia alami semalam, hingga akhirnya ia benar-benar tertidur. Di sisi lain, Kemal berdiri di jalanan desa Lapengan. Keadaan gelap membuatnya cukup sulit untuk memandang sekitar. Hanya cahaya bulan yang mampu memberikan sedikit bantuan pada kedua matanya. Sejenak ia terdiam. Jalan yang ia pijak tak sama dengan yang ia lihat semalam. Bukan jalanan aspal dengan lampu jalan yang remang. Di pijakan kakinya justru terlihat tanah basah dan becek. Jalanan desa Lapengan yang ia ingat ketika kecil, namun berbeda. Ketika matanya sudah bisa beradaptasi, ia justru melihat rumah-rumah berdinding anyaman bambu berlapis kotoran sapi yang dicat putih. Tiang-tiang bambu besar berdiri tegak menyangga atap. Juga lampu teplok yang menyala remang menembus celah-celah kecil di dinding. Ini adalah pemandangan yang sering ia lihat sewaktu kecil, atau mungkin jauh lebih kuno dari yang ia ingat. Dilangkahkan kakinya dengan perlahan. Tanah basah dan becek sehabis hujan membuatnya harus lebih berhati-hati, karena bisa saja ia tersandung batu atau bisa saja tertusuk beling yang mungkin berserakan di jalan. Dalam pandangannya, tak ada rumah yang terlalu mewah. Yang ada hanya sebuah rumah dengan halaman luas bertembok bata yang penuh lumut. Di dalamnya terlihat segerombolan orang yang sedang membawa obor. Sepertinya sedang terjadi sesuatu. Ia mencoba untuk mendekat, hingga di depan tembok pagar seseorang yang entah dari mana menabrak tubuhnya. Yang aneh adalah, ia tak terpental. Bahkan orang yang menabraknya terkesan tak melihat keberadaannya.
Sepertinya ini mimpi. Ia membatin, namun yang ia alami justru terlalu nyata. Seaneh apapun mimpi yang pernah ia alami, ia tak pernah sesadar ini. Sejenak ia tertegun. Ia berjalan semakin mendekat masuk ke halaman dan menembus kerumunan. Semua orang yang berada di sana terlihat mengenakan kaos lusuh dengan noda-noda seperti tanah. Ada yang membawa kayu, bambu, bahkan celurit di tangan. Sementara yang lain mengangkat obor tinggi-tinggi. Ketika ia berhasil menembus kerumunan tanpa ada yang menyadari, ia akhirnya melihat apa yang sedang terjadi di tengah warga. Kemal terkejut. Seorang pria tegap dengan badan yang tinggi besar dipukuli hingga tangannya patah. Wajahnya berdarah dengan luka menganga di bagian kepala. "Paten yae, wong iki tuman!" teriak seorang warga yang membawa kayu di tangan kanannya. Seorang pria berjenggot dengan peci berdiri di depan lelaki itu. Wajahnya tenang dengan sarung yang terikat di pinggangnya. Dari pakaiannya, bisa jadi ini adalah masa setelah merdeka. Pria itu berbicara dengan berbisik pada lelaki yang terluka. Kemal yang tak berani mendekat hanya melihat gerak bibir sang pria, yang kemungkinan adalah seorang bayan, seorang pemimpin dusun yang disegani, sekaligus pemilik rumah yang halamannya dijadikan tempat berkumpul. "Aku wes weruh. Nek kowe duwe ilmu, aku sudah tahu kalau kamu punya ilmu. Kamu itu orang dari desa sebelah yang ngajarin orang-orang jadi maling. Malam ini kamu gak bakalan bisa pulang." Suara lirih akhirnya terdengar dengan nada yang mantap namun dingin. Matanya tajam memandang sang pencuri, sementara kumisnya yang tebal terlihat basah oleh keringat. Bisa dipastikan ia adalah seorang pemimpin di dusun. Sementara sang pencuri hanya tersenyum dengan lebar, memandang sang bayan dengan gagah. Tidak semestinya orang yang sudah babak belur dengan luka menganga di kepala bisa tersenyum, seperti tak merasakan sakit. Pandangan matanya seolah menantang siapa saja yang berilmu untuk membunuhnya. Pukulan keras mendarat di kepala si pencuri. Kayu balok yang dipakai memukul, bahkan sampai patah. Dan seperti dugaan, sang pencuri justru masih bisa bangkit dan berdiri tegak. Wajahnya masih menantang gagah dengan dagu yang diangkat. Warga yang memukul kini justru terlihat takut. Ia tak percaya dengan yang barusan ia saksikan. Manusia normal tentu akan ambruk jika dipukul seperti itu. Terlebih yang memukul adalah seorang petani dengan badan gempal dan tangan lengan yang kuat. Kemal bergidik ngeri. Semiris apapun yang ia tahu dari tanah Kalimantan, ia belum pernah menyaksikan kejadian seperti ini. Bagaimana mungkin pencuri itu masih bisa berdiri sementara tengkoraknya sudah separuh menganga? Manusia normal tidak akan bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Melihat sang pencuri yang kebal, warga dengan sadisnya mengayunkan apapun yang mereka pegang. Keadaan terlihat semakin ricuh dan mencekam. Sang pemimpin hanya berdiri mematung, menyaksikan kebrutalan warganya yang sudah terlampau geram. Sudah terlalu sering mereka kehilangan harta benda yang sengaja disimpan untuk modal dagang dan membayar hutang bipit. Tubuh lelaki itu tercabik celurit di bagian pinggang, juga luka bacok di pundak. Ia tersungkur di tanah sambil terus tersenyum, tak mengadu sedikit pun, dan kembali ia berdiri kokoh di atas kedua kakinya yang terlihat patah. Tulang keringnya menonjol keluar dari kulit. "Kamu mau aku mati?" Kalimat pendek itu terlontar dengan senyum sinis dan wajah yang berlumur darah. Lelaki itu bertanya, sementara warga lain justru sempat mundur karena ngeri dan takut. Kemal tak kalah bergidik. Matanya nanar melihat pemandangan mengerikan di depannya. Sekilas ia merasakan ada angin dingin yang menyentuh tengkuk lehernya. Angin dengan aroma pandan dan kamboja dari ekor mata kirinya. Ia melihat sesuatu berwarna kuning sedang duduk anggun di atas genting. Melihat amarah dan dendam dari warga desa, sang pencuri kembali berkata, "Antemi kulu kupeng telu, pukul belakang leherku 3 kali." Merasa tertantang, seorang pemuda dengan penuh dendam mengayunkan sebatang kayu ke leher belakang sang pencuri 3 kali. Seketika pencuri itu ambruk. Ia akhirnya menyerah, karena tak mungkin ia akan pulang dalam keadaan seperti itu. Ilmu kebalnya tetap memiliki kelemahan.
Pencuri itu tewas dalam posisi tertelungkup dengan mata terbuka. "Wes wayahe mulih," bisik seorang wanita terdengar di kepala Kemal. Lalu ada tangan dingin menyentuh pundaknya. Kemal jalan-jalan ke masa lalu ini. Ngeri. Sementara itu Kemal terkejut merasakan pundaknya disentuh seseorang, dan ketika ia membuka mata, di depannya sudah ada Yono yang memandangnya bingung. Pemuda itu sengaja membangunkan Kemal yang ternyata tertidur dengan gelisah di bawah pohon jati. "Sudah mas, gak usah cerita. Aku sudah tahu. Biar sampean tak antar ke bengkelnya Mas Poniran." Di sisi lain, Assalamualaikum. Kemal dan Akbar tiba di sebuah rumah sederhana dengan halaman yang luas dari tanah yang dipadatkan. Sekeliling rumah dipagari oleh tanaman berluntas yang membatasi halaman dengan jalanan. Sebuah rumah yang sebelah kirinya tanah sawah yang luas, dibatasi deretan pohon-pohon bambu hingga bagian belakang jika dilihat dari jalan. Rumah Bude Darti, satu-satunya kakak kandung ibu Kemal yang tidak merantau ke Kalimantan. Kebetulan ia memang menikah dengan seorang yang berasal dari keluarga yang ekonominya cukup, juga memiliki berbidang tanah sawah. "Waalaikumsalam." Suara seorang wanita terdengar dari dalam rumah, yang ternyata itu adalah Bude Darti, seorang wanita yang cukup berumur dengan rambut panjang digelung. Helaian uban terlihat di sela-sela rambut hitamnya yang lurus. "Piye kabare? Gimana kabarnya? Kok gak langsung kemari pas sampai? Ayo masuk." Bude Darti mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Akbar hanya mengangguk sopan sambil melihat ke sekeliling. Untuk ukuran orang desa, rumah Bude Darti memang termasuk luas. Jika diperkirakan ukuran lahan rumah Bude sekitar 20 kali 30 meter. Belum luas sawah yang letaknya bersebelahan berbatas rumpun-rumpun bambu. Rumah ini berada di pinggir kanan lahan, beratap genteng dan bertiang bambu di bagian teras. Dindingnya sudah terbuat dari bata yang diaci rapi. Namun seperti rumah kebanyakan orang desa, tidak ada plafon sebagai pembatas ruangan dan atap. Ruang tamu itu terasa sangat lega, dengan 3 deret kamar di sebelah kanan, yang masing-masing jendelanya langsung mengarah ke deretan rumpun bambu yang tingginya lebih dari 3 meter. Sementara di bagian atas, terlihat kayu-kayu besar yang kokoh sebagai penyangga atap. Foto keluarga dipajang berjejer di dinding dengan beberapa ornamen batik yang diukir di kusen pintu kamar. Entah ornamen itu dibuat hanya sebagai hiasan dan penghargaan terhadap budaya, atau justru ada sesuatu yang bersifat batiniah. Namun, kesan pertama ketika memasuki rumah itu rasanya sangat sejuk dan nyaman. "Wes, lungguh sik, ben digawe ngombe dhisik." Bude Darti berlalu masuk ke dapur sambil terdengar suara yang sedang mengobrol dengan seseorang dengan suara lirih. Bisa jadi di dapur ada sepupu Kemal, anak bungsu Bude Darti yang tetap dipanggil dengan sebutan Mbak, meskipun lebih muda dari Kemal karena pangkatnya lebih tua. Tak berapa lama, Bude Darti keluar dan membawa ceret berisi teh panas dan beberapa gelas. Tak ketinggalan stoples rengginang renyah yang sepertinya sudah jadi kudapan wajib. Karena seingat Kemal, budenya ini memang suka menggoreng rengginang. Mereka akhirnya bercengkrama dan saling bertanya kabar. Meskipun jauh, ibu Kemal sesekali suka bertandang ke Lapengan dan Sebuki, yang dirasa jauh lebih pesat jika dibandingkan desa-desa lain di area itu. Bahkan di tahun 92, desa Sebuki sudah dialiri listrik kolektif, bahkan ketika desa lain belum dialiri listrik. Meskipun listrik itu hanya dialirkan sejak pukul 6 sore hingga 11 malam. Kemal akhirnya ingat, ia sempat diajak nonton wayang dan layar tancap ketika masih kecil bersama para sepupunya. Anak Bude Darti ada 3 orang yang kesemuanya adalah perempuan. Itulah sebabnya ketika Kemal dijemput untuk diboyong ke sanak Sara, Bude sangat keras menolak. Alasan utamanya adalah ia tak memiliki anak laki-laki. Akbar dan Bude akhirnya asik mengobrol karena kebetulan orang tuanya juga dulunya bertani sebelum menjadi pengusaha tambak. Kemal berdiri dan menelisik. Ia mencoba mengingat dan mencocokkan keadaan rumah dengan ingatan terakhirnya. Ia juga berjalan ke dapur untuk melihat halaman belakang. Kemal duduk di balai bambu di belakang rumah. Ia memandang sekeliling. Keadaan tak jauh berbeda dengan halaman depan. Lantai halaman belakang masih berupa tanah yang dipadatkan. Sebelah kanannya terlihat serakan daun bambu kering yang berjatuhan
sementara toiletnya terlihat lebih terang, lebih bagus dari yang terakhir kali ia lihat, dan letaknya masih sama, sekitar 10 meter dari rumah. Ternyata masih sama. Ia hanya membatin ketika memandang halaman belakang, dan rasa seramnya juga masih sama. Terutama ketika angin kencang menerpa rumpun bambu yang menimbulkan bunyi gesekan-gesekan aneh. Beda yang paling kentara adalah beberapa pohon mangga gadung yang rimbun berbuah. Di sebelah kiri, dekat pohon mangga, ada sebuah bangunan baru yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan padi, jagung, dan berbagai hasil panen. Tepat di sebelah kiri rumah ditumbuhi beberapa tanaman obat, bunga-bunga, dan tetap dibatasi oleh deretan tanaman beluntas. Sehingga Kemal, bisa melihat penampakan rumah tetangga yang sedikit lebih sederhana. Lahan rumah Bude memang sebegitu luasnya. Bahkan halaman samping kiri rumah masih ada sekitar 10 meter. Mbok, kayaknya tadi ngobrol sama orang di dapur, tapi kok gak ada orang? Kedatangan Kemal yang tiba-tiba menyela pembicaraan mengagetkan Bude yang sedang asyik mengobrol masalah tambak dengan Akbar. Oh itu, tadi ada Mbak Nur, orangnya masuk kamar. Jawabnya singkat, sambil menunjukkan mimik muka yang sedikit gelisah. Lah, terus Pak di mana? Lah itu, nyemprot obat, nyemprot pestisida di sawah. Nanti malam nginap di sini aja, Pak Bayan biar aku telepon. Ucapnya sambil beranjak dari duduknya menuju kamar untuk mengambil handphone. Sambil menunggu, akhirnya Akbar dan Kemal keluar rumah untuk melihat persawahan yang luas. Karena memang lokasinya paling ujung, mereka berdua hanya tinggal keluar pagar dan menoleh ke kiri. Ketika menoleh ke kanan, terlihat beberapa anak yang sedang asyik berlarian sambil mengejar bola. Juga tetangga yang sedang asyik menyapu sambil mengobrol. Mereka berbelok ke kiri dan memandang pematang sawah yang luar biasa luasnya. Di sawah terlihat petani yang sedang sibuk menyemprot pestisida. Satu petak sawah digarap oleh satu orang petani yang sejujurnya Kemal pun tak tahu yang mana Pak D-nya. Maklum, karena sudah terlalu lama dan ia juga sudah tak ingat bagaimana wajah Pak D-nya. Kayaknya asik Bar kalau nginep di sini. Makanan apa aja ada di sini? Kemal berseru mantap karena ia yakin keadaan tak akan banyak berubah. Semenjak kecil, ia memang selalu dimanja oleh Bude dan Pak D-nya. Seandainya berubah pun, mungkin karena sang Bude kini sudah memiliki cucu laki-laki yang diharap bisa melanjutkan usaha mereka. Di sisi lain, senja menyingsing, matahari sore perlahan tenggelam memerah di atas persawahan. Pemandangan menakjubkan dan indah, dibarengi dengan bayangan mencekam orang-orang sawah, membuat takjub sekaligus ngeri, namun tidak sepatutnya dijadikan sesuatu yang menyurut ketakutan. Para petani juga sudah tak lagi menggarap sawah. Suara mengaji terdengar merdu dari masjid di ujung persimpangan jalan. Anak-anak ramai berlarian berkalung sarung, ditemani oleh ibu mereka yang sudah mengenakan mukena. Lampu jalanan remang juga sudah menyala, sedikit jauh lebih baik jika dibandingkan di dusun Lapengan. Suasana aneh sempat dirasakan oleh Kemal ketika mandi, mengingat kamar mandi letaknya terpisah cukup jauh dari rumah. Sementara di Sanaksara, kamar mandi di rumahnya terletak di dalam rumah. Ada rasa merinding dan sedikit khawatir. Ia merasa sedikit diawasi dari lubang ventilasi kamar mandi yang tak berpenutup. Seperti ada sepasang mata yang memandangnya dari kejauhan, membuatnya segera menuntaskan urusan kamar mandinya. Kemal dan Akbar menempati kamar tengah yang merupakan kamar sang kakak sepupu. Namun kamar itu hanya sesekali ditempati jika ada tamu atau sang sepupu bertandang menginap. Maklum, jarak umur Bude dan ibu Kemal terpaut sekitar 12 tahun, yang berarti Kemal juga terpaut jauh umurnya dengan sang kakak sepupu. Kamar itu terlihat sangat sederhana, berukuran 3 x 3 meter dengan ranjang kapuk. Juga ada lemari pakaian 2 pintu yang dalamnya hanya berisi pakaian lama. Juga lipatan kain jarik yang bertumpuk rapi. Juga digantung beberapa kebaya dan kemeja batik yang biasa dipakai ketika ada acara kenduri. Kamar bercat putih itu terasa kontras dengan langit-langit yang gelap, terbuka langsung ke genteng tanpa adanya plafon. Lampu-lampu dan instalasi kabel diletakkan di sebuah balok kayu besar yang melintang di tengah ruangan. Suasana yang tak pernah Kemal rasakan ketika ia berada di Kalimantan, karena rata-rata rumah di Kalimantan beratap seng dan akan panas ketika siang.
Oleh sebab itu, plafon adalah sebuah elemen yang wajib ada di sebuah rumah, setidaknya untuk mendinginkan suhu ruangan dan meredam panas dari atap. Bude, kayaknya rumah ini dari dulu tidak banyak berubah. Kenapa tidak diluasin aja ke sebelah? Sambil makan, Kemal berceletuk. Iya ndak popo Mal, yang tinggal di sini juga sisa bertiga. Mbakmu sudah nikah, tinggal Nur aja yang belum, jawabnya sambil menunjuk anak bungsunya. Terus itu pohon bambu kenapa masih dibiarin begitu? Kok ya ndak sekalian dipagar tembok aja? Kemal yang sebenarnya penakut berusaha memancing cerita, namun tidak digubris dan justru diberikan alasan sekenanya. Kondisi di meja makan malam ini terasa cukup istimewa, dengan menu ikan dan ayam bakar, serta sayur lodeh dan sambal terasi. Tak ketinggalan lalapan berupa irisan mentimun dan daun kemangi, menu yang sebenarnya biasa, namun dengan kondisi yang sangat hangat, kondisi yang jarang Kemal rasakan ketika di rumah karena kesibukan masing-masing. Kemal makan dengan lahap, Akbar pun begitu. Perkataan Kemal tentang makanan nikmat yang akan didapat diamini semesta. Semua terasa sangat nikmat, terasa sangat hangat dan mewah, meskipun menunya masih tergolong sederhana. Pak D, kok kamar mandi tidak sekalian disatuin sama rumah aja? Renovasi kok ya nanggung? Cerocos Kemal yang baru saja selesai makan sembari menyulut sebatang rokok. Dulu rencananya memang mau disatuin kamar mandi, WC sama rumah, biar kalau mau mandi atau ke WC tidak jauh-jauh. Karena kalau malam pas hujan pasti repot, mau pipis saja pakai segala kehujanan. Tapi baru mau dibongkar, udah dimimpiin sama yang jagain tempat penunggu. Kayaknya memang tidak dibolehin pindah kamar mandi. Tapi yo begitu, kadang suka ngintipin kalau orang lagi mandi. Hal yang tadinya hendak ditutupi Bude justru diungkapkan oleh Pak D. Padahal Bude tidak ingin terkesan menakuti tamu mereka. Ditambah setelah sekian puluh tahun, sang anak lanang pulang ke pelukan mereka meskipun hanya menginap semalam. Sesungguhnya keluarga Bude Darti termasuk keluarga yang hangat. Hanya saja terkadang terkesan terlalu berhemat. Televisi yang berada di ruang keluarga pun sangat jarang dinyalakan atas dasar berhemat. Sehari-hari mereka hanya mendengarkan radio lokal yang berisi lagu-lagu campur sari dan gending Jawa ketika malam. Ayo, melaku-melaku, golek welut. Pak D beranjak berdiri dan mengajak mereka keluar rumah. Bude Darti sempat melotot agar mereka tetap berada di rumah saja, namun justru tidak digubris oleh Pak D. Mengingat momen seperti ini jarang bisa dapatkan. Belum tentu Kemal akan kembali ke rumah mereka lagi nanti ketika sudah kembali ke Sanaksara, Kalimantan. Sudah lepas sholat Isya, kondisi desa sudah lumayan sepi. Hanya beberapa bapak-bapak yang sesekali lewat menuju pos kamling. Itu juga karena sedang mendapat giliran jaga, yang ternyata malam ini adalah giliran Pak D. Mereka sengaja diajak untuk ikut merasakan sensasi siskamling di desa, karena di kota tentu saja jarang dilakukan. Pak D, Kemal, dan Akbar berbelok ke kanan saat keluar rumah, menuju arah kedatangan mereka pagi tadi. Posisi berada di sebelah kiri, beberapa meter setelah pertigaan, dan ketika sampai mereka bertiga disambut dengan 4 bapak-bapak berkumis dengan sarung yang tersampir di pundak. Pak D Romli, Pak D Sani, dan Pak D Karsono. Mereka semua adalah petani dan warga asli desa Sebuki, para pelaku dan saksi hidup perkembangan desa selama puluhan tahun. Merekalah yang secara detail mengerti tentang desa dan seluk-beluknya. Kemal dan Akbar akhirnya berkenalan dan ikut bercengkrama, bertukar cerita tentang bagaimana keadaan Kalimantan yang sebenarnya. Mengingat banyak orang dari Pulau Jawa yang mengira Kalimantan hanya berupa hutan dan tambang. Satu demi satu pertanyaan dijawab Kemal dengan sabar. Ia sudah biasa menemui pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena jaringan pertemanannya yang lintas provinsi di internet, mulai hal sederhana rumit hingga horor ditanyakan dan dijawab Kemal sambil merokok santai. Pukul 1:15 dini hari, pembicaraan mereka terusik dengan suara-suara seperti orang yang berlari. Mereka berenam serempak berhenti berbicara dan menoleh ke arah yang sama, persimpangan menuju rumah Bude Darti. Segera mereka beranjak dan berlari pelan sambil memastikan, mencoba memusatkan kemampuan indera pendengaran mereka. Dan ya, itu adalah suara sandal yang bergesekan dengan jalanan aspal. Namun suara itu terlihat tak berwujud.
Ayo, digoda. Sopo ngerti ku maling, yuk dikejar, siapa tahu itu maling. Sebuah aba-aba dari Pade Karsono langsung membuat mereka serempak berlari mengejar sumber suara. Ternyata benar, ada seseorang yang sedang berlari menuju arah persawahan. Bayangan orang itu seperti lelaki dengan celana dan baju hitam yang hanya nampak ketika melewati cahaya lampu jalan yang remang. Namun jarak lelaki itu lumayan jauh, hampir 100 meter di depan mereka. Lelaki itu terlihat melangkah dengan cepat melewati pematang sawah, berlari lurus tanpa menoleh hingga hilang ditelan kegelapan. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak ya. Terima kasih juga untuk penulisnya. Sampai di sini dulu teman-teman, saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.